Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febriani Zaman, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini saya akan mempraktekkan teknik coaching bersama saya, Feni Febriani Zaman, sebagai coach, Pak Asep Nandar sebagai coach, dan Bu Yusi Februanti sebagai pengamat. Baik, berikut video teknik coaching kami. Selamat menyaksikan. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan coaching model Tirta dalam kasus yang ketiga. Di sini yang akan menjadi coach adalah Ibu Feni dan coachingnya yaitu Pak Asep. Sedangkan saya sendiri, Ibu Yusi, adalah sebagai pengamat. Kasusnya yaitu rekan Anda, yaitu Pak Asep, bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika Pak Asep mengajar tanpa buku teks. Pak Asep mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, Pak Asep menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah, berikut adalah praktek coachingnya. Yaitu situasinya suatu hari ketika akan masuk kelas, Bu Feni dihampiri oleh Pak Asep yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Silahkan Bu Feni dan Pak Asep. Terima kasih Bu Yusi. Bu, saya mau curhat nih. Hari ini saya dapat teguran dari ibu kepala sekolah. Boleh Pak Asep, tapi nanti ya Pak ya, setelah jam istirahat ya Pak ya, kita ngobrol di ruang guru. Boleh, Bu. Nah, waktu istirahat pun tiba, kemudian Pak Asep menghampiri Bu Feni di ruang guru. Apakah ibu lagi istirahat? Lagi tidak ada kerjaan kan Bu ya? Boleh saya mengobrol? Boleh Pak Asep, kebetulan kita kan sedang lagi istirahat ya Pak ya, tapi saya hanya bisa waktu 30 menit saja Pak. Jadi kita manfaatkan waktu ini dengan sebaiknya Pak ya. Sebenarnya tujuan Pak Asep ingin ngobrol dengan saya itu apa ya Pak ya? Coba ceritakan apa masalah yang Pak Asep rasakan.
Gini Bu, tadi saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya sumber belajar yang Pak Asep gunakan itu apa, Pak? Mengapa mengambil dari sana? Saya mengambil sumber dari lain tuh, saya mencari langsung baik itu dari Google, materi ataupun soal latihannya pun. Saya pikir itu lebih mudah dan lebih simpel. Apa yang terjadi, Pak, setelah Pak Asep menyatakan hal tersebut kepada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung Bu dan mengingatkan saya supaya saya menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Menurut Pak Asep, apakah yang Pak Asep ungkapkan kepada pengawas itu sudah benar? Mengapa? Menurut saya sudah benar Bu, meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Pak Asep, mengapa pertanyaan itu membuat pengawas tersinggung? Coba Pak Asep flashback kembali ya. Kalau menurut saya, buku teks itu penting Pak digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Kita juga dengan buku teks tersebut terarah ya Pak ya, proses pembelajarannya itu Pak. Iya Bu, saya paham. Saya sadar. Cara penyampaian argumen saya mungkin kepada pengawas kurang tepat Bu ya. Dari masalah yang Pak Asep hadapi ini, kira-kira apa yang Pak Asep inginkan? Saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Bapak pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima argumen saya bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Menurut Pak Asep, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Asep untuk menyampaikan permohonan maaf Pak Asep ini kepada pengawas? Mengapa Pak Asep memilih beliau? Saya akan meminta bantuan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bu ya tentunya. Kenapa? Karena beliau mungkin lebih dekat dengan pengawas dan tahu duduk permasalahannya. Apa yang ingin Pak Asep sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadiannya pada saat supervisi pengawas. Saya akan memohon kepada Ibu Kepala terus menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak pengawas, dan saya menyadari betul kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Apa rencana Pak Asep jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Pak Asep kepada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya juga mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lebih lain baik dari internet maupun sumber lain, dan saya akan menyempatkan bertemu dengan beliau itu pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks dalam pembelajaran. Baik, saya setuju Pak. Kira-kira kapan Pak Asep akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya Pak? Lebih cepat, lebih baik ya Pak ya, agar masalah Pak Asep cepat terselesaikan. Insya Allah Bu, beres pelajaran saya akan menghadap Ibu Kepala. Semoga sukses ya Pak. Kabari saya lagi ya Pak ya jika sudah menghadap Ibu Kepala Sekolah. Siap Bu, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Pak Asep.
Alhamdulillah, kasus yang ketiga sudah selesai dipraktekkan oleh kami sebagai kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami kelompok 3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pengamat dari kasus 3 akan memberikan komentar mengenai praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Feni sebagai coach terhadap Pak Asep sebagai coachee. Menurut saya, praktek coaching yang sudah dilakukan Bu Feni terhadap Pak Asep sangat sudah memenuhi kriteria model coaching Tirta, yaitu langkah-langkah tujuannya. Di situ Bu Feni sudah baik menyampaikan pembuka dalam berkomunikasi sehingga coachee dapat menyampaikan tujuan dari coaching itu dengan jelas gitu ya. Nah, untuk tahap identifikasinya, coach di sini juga sudah memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coachee, sehingga coachee atau Pak Asep memberikan respon dengan lancar, kemudian potensi yang Pak Asep miliki bisa tergali, solusi alternatifnya juga bisa didapatkan. Coach di sini sangat aktif untuk memberikan tanggapan dan memberikan umpan balik kepada coachee. Untuk tahap ketiga yaitu rencana aksi, Bu Feni sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan pengambilan keputusan yang mandiri yang dilakukan oleh Pak Asep sebagai coachee. Coach juga membuat coachee mengeksplorasi jawabannya sehingga menjadi jawaban-jawaban yang lebih spesifik lagi. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tanggung jawab, coach di sini sudah bisa mengarahkan coachee membangun komitmen, sehingga coachee sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri yang tentu saja berbasis Tirta. Mungkin itu saja komentar dari saya sebagai pengamat. Terima kasih Bu Feni dan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.